Terima kasih. Mengawali kegiatan kita kali ini, mari sama-sama juga yang terhormat telah hadir di studio Kesbang Provinsi, Kepala Badan Provinsi di Kesbang DKI Jakarta, Bapak Taufan Bakri. Selamat siang, Pak Taufan Bakri. Terima kasih, Pak. Mengawali kegiatan, mari sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Kepala Badan Kantor Kesbang Provinsi di Jakarta kepada Bapak Taufan Bakri. Waktu dan tempat kami persilakan. Mic-nya masih di mute, Pak. Mic-nya masih di... Ya, silakan Pak Kepala Badan Kesbang Provinsi di Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya lihat ada sahabatku Pak Wali Kota, Pak Ismaji. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Ada Andindaku Pak Dirham dan narasumber. Siang ini saya posisi ada di Kerawang, Pak, tapi masih tetap bisa memancarkan suara-suara kecil kita, Pak. Bapak Ibu sekalian, para narasumber, kalau kita berbicara soal narkoba, tentu persoalan ini adalah persoalan yang seperti gunung es. Di atas permukaan kelihatan biasa-biasa saja, tapi di bawah luar biasa banyaknya. Nah, kita petakan satu persatu dalam pemahaman kita. Pak Gubernur selalu berkata dalam proses narkoba ini terjadi proses yang disebut supply and demand. Nah, kita berperan sebagai pencegah dari demand itu. Apa yang dicegah dari demand itu adalah bagaimana memberikan pemahaman bagi anak didik kita akan bahaya narkoba itu. Nah, dari pemahaman itu kita lihat berapa banyak pasar di selatan itu. Kurang lebih ada 90.000. Nah, nggak dikit tuh, banyak sekali 90.000 pelajar kita yang menjadi potensi, menjadi pasar daripada demand untuk konsumsi narkoba. Nah, betapa bekerja kerasnya nanti Pak Wali Kota untuk memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba tersebut. Kalau urusan suplai adalah bagaimana pihak kepolisian dan BNN bergerak keras untuk bisa mencegah semua itu. Hari ini terima kasih Pak Dirham dan Pak Wali Kota sudah memberikan gerakan motivasi kepada pelajar kita bahwa betapa rawannya bahaya narkoba ini. Nah, sekali lagi kita ingatkan kepada seluruh komponen anak didik kita bahwa masa depan ini bisa tergerus jika terkena narkoba. Bangsa ini akan menjadi lemah pemudanya karena aset awal itu sudah digerogoti oleh kecanduan dan ketergantungan obat tersebut. Kita bisa saksikan betapa daya belajar, daya juang anak-anak yang terkena narkoba mengalami penurunan. Aset itu akan menjadi cacat bawaan. Cacat bawaan ini sulit disembuhkan karena ketergantungan, rehabilitasi hanya sebentar saja, apakah dia pulih atau menjadi kecanduan kembali. Untuk itu kepada Pak Wali Kota, saya dengan mohon mudah-mudahan kita Mic-nya ke mute, Pak Kepala Badan. Mic-nya.
mic-nya tolong hostnya dibuka mic. Mic-nya kan masih termute Pak Kepala Badan. Mungkin dibuka lagi mic-nya. Ya, mudah-mudahan saya kembali. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya mohon kepada Pak Wali Kota dan Pak Dirham terus kembangkan pemahaman dan perangi narkoba ini baik di level anak didik maupun di kalangan remaja kita. Mudah-mudahan usaha keras ini berbuah dan berhasil dengan baik dalam pencegahan narkoba. Terima kasih sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita dengarkan arahan sekaligus sambutan, arahan sekaligus untuk membuka acara kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Wali Kota Aceh Selatan, Bapak Isna Waji. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Taufan Bakri, Kepala Kesbang Provinsi DKI Jakarta. Kita sama-sama anak Tebet nih Pak. Waduh, ngingetin Pak Taufan nih, sama-sama anak Tebet. Bapak narasumber kita, sahabat saya juga, Mas Panji Firjianto, Sergio Setiawan, anggota DPRD DKI Jakarta. Terima kasih Mas Panji, belum ketemuan lagi kita nih ngobrol-ngobrol. Hadir juga, saya nonton di TV terus nih, tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemuan langsung. Mas Sigit Purnomo Said, atau saya manggilnya Mas Fasa Ungu. Mohon izin sebelum pandemi kalau karaoke saya suka nyanyi lagunya Mas juga. Ya, mohon izin mungkin sekarang ketemu bisa, tapi nggak karaoke bareng, sekarang bisa foto bareng. Pak Didik Kusnadi, BCIP SSMM BNNK Kota Jakarta Selatan, Pak Dirham Nugraha, Kepala Kesbang Jakarta Selatan, Bapak Ibu peserta acara Zoom meeting berkaitan dengan pelaksanaan dialog interaktif pencegahan, peredaran dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Jakarta Selatan. Mohon izin Mas Sigit, saya nih bikin pantun mendadak nih barusan nih. Ya, pantunnya saya kena-kenanya ya semoga bisa pas ya, mohon izin. Doa dan sholat menjadi tuntunan dan cahaya. Jalan-jalan ke mall berjejer mobil-mobil dan sedan. Narkoba itu jahat dan berbahaya. Public figure Om Fasa Ungu jadi teladan. Nah ini, kalau tadi buat mohon izin. Sekarang buat Mas Sigit nih, beli oleh-oleh dari Palmerah sampai dengan Kota Tua. Jangan lupa mampir ke Danau Toba. RT RW masyarakat harus berperan serta. Jakarta Selatan bersinar bersih dari narkoba. Cuman dua, buatnya cuma dua. Ntar kalau bikin 4 jadi wali kota pantun. Mohon izin Mas Sigit ini juga punya pengalaman di birokrasi, jadi saya lihat jam terbangnya juga tinggi ya. Insya Allah nantinya bisa menjadi orang penting di Republik ini. Amin. Bapak dan Ibu, terima kasih peserta Zoom meeting pada siang hari ini pada acara pembukaan kegiatan dari Suban Kesbang Jakarta Selatan. Di tengah pandemi COVID, Bapak dan Ibu, tentunya kita mengalami bahasanya terjadi permasalahan yang sangat kompleks di masyarakat. Daya beli masyarakat yang semakin turun, kemudian banyak warga masyarakat kita yang terdampak COVID akhirnya harus tidak bekerja, Mas Sigit, ya kan? Kemudian juga ya kualitas kesehatan menurun dan lain-lain. Kita alhamdulillah Jakarta Selatan berkat dukungan Bapak, Ibu dan semuanya. Kita sekarang ini kasus COVID-19 di Jakarta Selatan sudah jauh melandai, jauh menurun. Di 1,5 sampai 2 bulan yang lalu, tingkat keterisian tempat tidur dan ruang isolasi sangat tinggi, mencapai angka 93%. Sekarang ini laporan dari Kasudin Kesehatan Jakarta Selatan hanya di kisaran 10 sampai dengan 12%. Bapak Ibu, warga masyarakat, perlu saya sedikit bercerita
pada saat kasus COVID-nya sampai pada posisi yang sangat tinggi, pemerintah Kota Jakarta Selatan sampai membeli peti mati, Mas Sigit, Mas Fasa. Artinya banyak sekali warga masyarakat yang meninggal pada saat kejadian isoman, sehingga kami harus membantu baik itu ambulans, pemulasaran jenazah, bahkan kami membeli inisiatif peti mati karena memang ketersediaan peti mati saat itu sangat tinggi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah nggak kepakai lagi. Kalau nggak kepakai artinya kasus COVID-nya sudah jauh menurun dan kita harapkan tidak ada lagi isu-isu the third wave, gelombang ketiga, ya. Udah cukup gelombangnya sampai 2 aja udah selesai karena kita ingin kembali lagi hidup normal. Namun Bapak Ibu, saya ingatkan pada saat pandemi COVID ternyata informasi dari Kepala BNNK nih, Pak Dik-Dik nih, kalau kita juga lihat di tayangan media cetak atau media elektronik misalnya, ternyata kasus-kasus narkoba tidak turun pada saat pandemi COVID. Justru mereka memanfaatkan situasi pandemi COVID sebagai upaya untuk lebih meningkatkan jaringan-jaringan mereka sampai kepada level-level yang paling bawah. Mohon maaf Bapak Ibu, di 2, 3, atau 4 tahun yang lalu, kita hanya masih mendengar jaringan narkoba ini hanya di sekitaran Pulau Jawa, artinya belum masuk di kota-kota kecil. Sekarang kalau kita lihat di kota-kota kecil ataupun kota-kota yang mungkin kita belum pernah dengar, ternyata peredaran narkoba sudah sampai masuk ke kota-kota ataupun desa-desa dan kecamatan-kecamatan terpencil, tidak hanya di Pulau Jawa. Banyak sindikat-sindikat yang memanfaatkan situasi pandemi COVID ini untuk lebih meningkatkan jejaring mereka dalam penyebarluasan narkotika dan obat-obat terlarang. Nah, di Jakarta Selatan, kita tentunya tahu Jakarta Selatan termasuk daerah favorit, Mas Sigit, tempat kuliner, tempat resto, tempat kafe, dan lain-lain tentunya juga punya potensi-potensi yang tentunya harus kita kerjasamakan dengan 3 pilar, dengan TNI, dengan Polri, dengan BNNK, untuk mengawasi peredaran-peredaran narkotika. Di samping juga, Satpol PP kami misalnya melakukan pemantauan terhadap hotel, restoran, kafe pada saat pelaksanaan PPKM ini. Nah, melalui dialog pada saat kesempatan ini, ada narasumber yang sangat kompeten, bahkan ada public figure kita, Mas Sigit, Mas Fasa Ungu, yang nantinya bisa memberikan ya semacam pemberian wawasan, sharing pengalaman, bahaya antisipasi terhadap peredaran narkoba. Mungkin juga pernah di Palu dilakukan yang sama sebagai salah satu aparatur tertinggi sipil negara di sana. Nah, kita harapkan juga nanti dari segi teknis Pak Dik-Dik sebagai BNNK bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kunci dari kita semua adalah peran serta masyarakat. Kalau masyarakat punya aware, punya kepedulian terhadap lingkungan, melihat perkembangan-perkembangan ataupun kecurigaan-kecurigaan yang terjadi terhadap sesuatu yang tidak lazim, misalnya anak-anak sering nongkrong, kemudian ada lagi istilahnya ini cepu-cepunya menginformasikan adanya titik-titik penyebaran narkoba, tentunya tugas kita semua. Ada RT, ada RW, ada FKDM, ada LMK, Karang Taruna, PKK, dan semuanya elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah hal ini. Terhadap mereka yang sudah mulai terkena tentunya ada kesempatan untuk direhabilitasi, tetapi bukan berarti rehabilitasi menjadi bagian dari upaya tanda kutip memberikan memaafkan, ya, bahwa kita juga yang terpenting adalah memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah kita. Harapan kita ke depan pemuda-pemuda kita lebih cerdas, karena sekalinya kena narkoba tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan baik fisik maupun pertumbuhan mental dan lain-lain terhadap kepribadian seseorang. Saya meminta kepada kita semua, mari kita jauhi narkoba, masih banyak yang bisa kita lakukan kegiatan positif yang lain, dan wujudkan Jakarta Selatan bersinar, bersih dari narkoba. Terima kasih kepada narasumber, kepada Kepala Kesbang Provinsi, Kepala Kesbang Jakarta Selatan, Kepala BNNK, dan spesial khususnya kepada Mas Sigit yang sudah hadir sebagai public figure. Semoga arahan yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk menjauhi narkoba. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dialog interaktif pencegahan peredaran dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Jakarta Selatan
secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaan yang dilakukan oleh Pak PLT Wali Kota. Selanjutnya untuk menyempurnakan kegiatan kita kali ini, mari sama-sama kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Andri Anas. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan doa dalam tuntunan ajaran agama Islam kepada saudara-saudara kita yang beragama di luar agama Islam, berdoa dalam hati masing-masing. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon untuk kesehatan di masa pandemi Covid, serta panjang umur, berkah, rezeki, berlimpah, serta kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari bahaya narkoba. Allah haziniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li azmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salama taman ala sayyidina Muhammadan allazi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurub wa tuqadu bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khatim wa istasqil ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi biadari kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan pembacaan doa, maka kita akan masuk pada materi inti tentang dialog tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Jakarta Selatan. Kami sapa dulu narasumber kami yang di luar studio, Mas Panji Pigianto, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat siang, Mas Panji. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan Mas Panji sehat. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kita bisa pengambilan foto dulu. Kameranya bisa dilakukan, mood kamera bisa dihimpun, Dek, dengan foto bersama peserta. Ini Mas Panji jadi terlihat. Baik, silakan kita foto bersama. Kameranya bisa, videonya teman-teman bisa ditampilkan banyak nggak? Ya, silakan di full video. Bang Jermal. Sudah. Baik. Di foto bareng, Abang. Kamera videonya bisa di ini enggak? Di video dari kameranya. Video ini ya.
view galerinya. Ya. Coba. Ya. Oke, terus semuanya diambil. Full. Tadi. Oke. Ya, kita foto bersama. Jadi bisa melambaikan tangan seluruh peserta. Karena saya lihat peserta di sini juga dari unsur pelajar, guru, elemen masyarakat. Silakan tangannya dilambaikan ke narasumbernya studio biar bisa dipoto bersama. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Diinformasikan peserta ini ternyata sudah mencapai 300 peserta di webinar siang hari ini. Kita langsung ke materi. Jadi ketika narasumber kita telah hadir, ada 2 narasumber di studio dan satu narasumber di luar studio. Ini masing-masing narasumber kita berikan waktu 20 menit. Yang pertama nih Mas Dik untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya nanti Mas Sigit Purnomo Said. Yang kedua, yang ketiga Mas Panji Pirganto dari anggota DPD Jakarta. Kami mulai dari materi yang pertama. Mas Didik, waktu dan tempat kami persilakan 20 menit dari sekarang. Materinya Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Taufan Bakri, Pak Panji, kemudian Bapak PLT Wali Kota, Pak Syau, kemudian Pak Dirham, Bapak Ibu sekalian, narasumber, juga para peserta yang hadir pada hari ini. 20 menit dari sekarang, saya ingin menyampaikan hal-hal yang substansial saja. Oh, tarik nafas. Pak Wali Kota izin boleh dibuka? Ya, saya terkesan dengan itu pantunnya Pak Wali Kota ini. Walaupun mendadak aja hebat, apalagi dikasih kesempatan lama, ya. Luar biasa Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, coba slide berikutnya. Ya, nama saya Dik Kusnadi, asal dari Garut, Jawa Barat. Kemudian background saya dari Kementerian Hukum dan HAM. Spesialis saya penanganan tahanan dan narapidana. Jadi 13 tahun saya kerja di penjara. Ya, kerja Pak, kerja di penjara. Takut salah dengar. Kemudian 2003 bergabung dengan Badan Narkotika Nasional dan 18 tahun ingin saya berbagi dengan kita semua yang orientasinya bagaimana orientasinya atau goalsnya Indonesia bersinar, tapi itu tidak bisa terwujud apabila yang disampaikan Pak Wali Kota tadi dan peran serta ini tidak berjalan. Ya, kita tahu bahwa Bu Megawati pernah menolak gerasi terpidana mati itu sebagai bagian daripada keseriusan. Kemudian narkoba tidak selesai. Kemudian Pak SBY juga pernah menyatakan negara tidak boleh kalah melawan penjahat, apalagi sindikat narkoba. Dan sampai saat ini ternyata belum selesai juga. Lalu Pak Jokowi melihat dengan perkembangan bahwa ternyata narkoba ini sudah terlalu banyak menimbulkan penderitaan, kerugian, dan kematian, maka beliau menyatakan darurat narkoba. Jadi kejahatan nasional yang prioritas itu ada 3. Terorisme, korupsi, dan narkoba. Jadi kalau diibaratkan pohon, terorisme itu adalah pohon yang digoyang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita hidup dalam ketakutan? Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Untuk itu pesannya adalah jaga pohon itu, jaga negara ini jangan sampai digoyang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena aman itu mahal dan damai itu harus kita upayakan. Lalu saya berupaya dengan siapapun ketika, termasuk dengan Pak Jokowi pada saat itu adalah kesempatan saya sempat menyampaikan bahwa negara ini akan hancur Pak, karena negara tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan. Apa alasannya? Karena kalau diibaratkan pohon,
Yang dihajar itu adalah akarnya. Jadi jangan berharap buah, daun pun pasti berguguran. Dengan kata lain, tidak akan ada kehidupan di atasnya. Next. Nah, Indonesia Darurat Narkoba ini seputaran hal-hal yang menyakitkan saja. Ya, termasuk HIV/AIDS dan kematian yang mengenaskan. Lanjut. Nah, mengapa narkoba marak di Indonesia? Ya, next. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita jaga bahwa Indonesia yang besar ini akan hancur. Generasi ini akan lost. Ya. Dan yang memprihatinkan, permasalahan narkoba sekarang bukan hanya di kota besar, tapi sudah sampai di desa-desa. Dan penyalahgunaan narkoba bukan hanya ganja, sabu, ekstasi, kokain, heroin, bukan hanya itu. Tetapi obat-obatan apotik, ya, banyak disalahgunakan. Di daerah-daerah memprihatinkan. Saya pernah 1 tahun di Belitung, ya, yang namanya komik sasetan, sekali minum 10 saset. Mereka mau bereksperimen, maka ke depan kita berharap dan mudah-mudahan di Jakarta Selatan ini sesuai dengan target Jakarta Selatan bersinar atau bersih narkoba, ada beberapa target yaitu lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta, lingkungan pendidikan, tentu ini lebih khusus lagi karena di sini generasi yang harus kita siapkan betul dengan lingkungan pendidikan bersinar, kemudian ada lingkungan masyarakat dengan berbagai komunitasnya dan lingkungan media yang juga harus orientasi bersih narkoba. Nah, sekali lagi bukan hanya di kota besar, tetapi sampai ke desa-desa dan tidak ada yang berani mengklaim satu desa pun bersinar atau bersih narkoba. Artinya ada penyalahgunaan narkoba di sana. Next. Ya, ini potret permasalahannya. Secara geografi luas wilayah ini menjadi sulit dimonitor. Belum lagi jalur-jalur tikus yang begitu banyak. Ya, bahkan saya pernah mendapatkan juga pada saat itu pernah datang ke Tangerang di mana ada penyelundupan lewat jalur tikus hampir 1 ton sabu lewat jalur tikus. Kemudian dari aspek demografi ternyata jumlah penduduk yang besar ini menjadi pangsa pasar yang menjanjikan sehingga Indonesia menjadi pangsa pasar terbesar di Asia untuk narkoba. Ya, kemudian rendahnya tingkat kesadaran ini sebetulnya yang ingin saya garis bawahi. Maraknya narkoba, tidak selesainya masa narkoba ini disebabkan oleh satu hal yang paling mendasar, yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian. Bahkan saya ingin menggambarkan kesadaran yang tinggi, kesadaran yang luar biasa terjadi pada saat kebakaran. Ini analogi penanganan masalah narkoba harusnya seperti menangani kebakaran. Mari kita lihat, pada saat kebakaran itu tidak ada yang duduk manis. Semua bergerak maksimal untuk satu tujuan, bagaimana supaya api itu bisa mati. Dan bergerak sesuai dengan potensinya, ada yang bawa gayung, bawa ember, macam-macam. Dan tidak pernah kita dengar ada yang bilang, tunggu, ini tugas dinas pemadam. Tidak ada, kalaupun ada pasti disikat. Kenapa mereka bergerak maksimal dan spontan? Karena mereka punya tingkat kesadaran yang tinggi, kalau diam akan terbakar. Begitu juga di narkoba. Narkoba ini kalau kitanya cuek, masa bodoh, tidak mau tahu, tidak peduli, tunggu kehancurannya. Maka kesadaran ini saya garis bawahi. Kalau saja masyarakat sudah sadar, jangankan beli, gratis pun tidak mau. Di dunia narkoba, tadi dibicarakan, ya, dalam sambutannya, supply and demand. Tugas kita prioritas di demand. Bagaimana mampu menekan demand? Yang bagaimana? Nah, ternyata pertama, bagaimana kita bersama-sama, baik kelompok agamawan, akademisi, bisnismen, government, community, media, semua bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan penyelamatan masyarakat dari bahaya narkoba. Itu harus bersama-sama. Bagaimana kita punya strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kesadaran bagi yang belum punya kesadaran untuk tidak menggunakan. Yang kedua, bagi yang sementara pakai punya kesadaran untuk berhenti. Dan yang ketiga, bagaimana bagi mereka yang sudah terlanjur kena atau ketergantungan punya kesadaran untuk mau diobati. Dengan demikian,
maka suplainya akan sangat kurang. Karena kesadarannya sudah tinggi. Apalagi kalau masyarakat sadar bahwa, satu tadi saya ulangi lagi, penyalahgunaan narkoba ini harus disadari sudah terlalu banyak menimbulkan penderitaan, kerugian, dan kematian. Apalagi kalau sadar masyarakatnya bahwa penyalahgunaan narkoba itu sesungguhnya adalah proses percepatan menuju ke 3 tempat. Rumah sakit jiwa, penjara, dan kuburan. Jadi pilihannya cuma 3. Kamu gila, di penjara, atau mati. Karena orang yang masih pada egois menggunakan itu cenderung mencari kenikmatan yang mereka lupa bahwa garis kenikmatan dengan kematian tipis. Di sini seringkali orang overdosis. Nah, jadi kesimpulannya untuk menyelesaikan narkoba ini, kita harus melakukan upaya bersama. Tugasnya apa? Membangun kesadaran. Tadi sudah saya jelaskan, berikan gambaran dengan kebakaran. Bahkan, saya pernah ikut ISQ eksekutif waktu itu, H-1 saya bicara dengan instrukturnya. Ya, bahwa negara ini akan hancur, generasi ini akan habis kalau kita diam. Ternyata besoknya, di luar dugaan, kami duduk di depan stage banyak balon. Kebayang nggak Pak? Banyak balon di depan. Kemudian ada yang masuk dan meledakan. Lama-lama keluar suaranya, bunuh saja, habisi saja, hancurkan saja. Kita semua terperangah bahwa di depan kita sedang ada upaya menghabisi generasi. Saya diberikan kesempatan bicara dan sampaikan kepada audiens bahwa negara ini generasi ini akan habis ketika kita jadi penonton. Terbukti ketika ada satu orang yang menangkap yang meledakkan itu, dia masih bisa meronta dan meledakkan. Kemudian datang yang kedua, ketiga, 4 orang yang sadar. Semakin banyak yang sadar, semakin orang itu tidak bisa untuk bergerak. Artinya apa? Saya sampaikan bahwa generasi ini terselamatkan ketika yang sadar bergerak. Tetapi kita jadi penonton, maka generasi akan habis. Dengan kata lain, betapa bahaya ketika kita diam. Itu satu poin. Betapa bahaya ketika kita diam. Saya ingin menjadikan ini sebagai bahan untuk membangun kesadaran. Sekarang ini sibuk aja masing-masing, nanti sudah kena baru nangis. Ada strategi BNN untuk menyikapi masalah narkoba yang terus berkembang, ya, yaitu dengan pencegahan bagaimana supaya masyarakat menjadi imun, punya pertahanan diri. Tentu dengan cara dan gaya masing-masing untuk membuat dengan kesadaran dan kepeduliannya turut serta. Contoh misalnya Mas Pasha Ungu. Saya jujur aja dulu terpikirkan ingin memberikan apresiasi, penghargaan atau piagam kepada Pasha Ungu. Kenapa? Waktu di PLN saya bicara, ada yang terus terang, Pak, saya berhenti, saya pergi dari diskotik, kenapa? Karena dengar lagunya Pasha Ungu katanya. Andai ku tahu, gitu. Boleh tepuk tangan buat Pak Sama. Kapan tiba ajalku. Itu Pak, ternyata itu berpengaruh. Jadi maksud saya berkarya lagi Mas. Berkarya lagi untuk membangun kesadaran. Karena ternyata dengan lirik lagu itu membuat orang sadar. Demi Allah saya pernah terbesit ingin memberikan apresiasi. Ya, sekarang saya sudah jadi kepala bisa tanda tangan. Dulu kan belum. Insya Allah terjadi. Dan lagu-lagu itu betul. Termasuk lagu ini sebetulnya kan cenderung doa. Jadi hati-hati ini saya pesan untuk para pelajar. Ingat lagu itu cenderung doa. Jadi karena mungkin penghayatan dan sebagainya. Kawan saya dulu yang paling kaya, sekarang sulit hidupnya. Dia cerita dulu waktu saya nyanyi kemana-mana lagu wajib saya nih. Haruskah hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada akhir. Deritanya tiada akhir. Ya, termasuk Saskia Gotik juga 1 jam saja. Saskia Gotik. Kemudian siapa yang meninggalnya begitu hancur? Olga Saputra. Karena lagunya cuma hancur. Hancur betul. Jadi memang, ini sekilas info saja. Kalau nyanyi harus cari-cari lagu yang itulah. Lagu-lagu Pasha Ungu bagus. Oke, kita kembali ke laptopnya. Jadi
permasalahan narkoba ini tidak selesai ternyata disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian. Kepala BNN ya Pak Petrus Golose mencanangkan di Hari Anti Narkotika Internasional yang di-launching oleh Wakil Presiden tentang Indonesia Bersinar. Indonesia bersinar itu menurut saya harus sehat, harus sejahtera, baru bersinar. Gitu. Dan kalau di breakdown kemudian provinsi, kabupaten, kota. Nah, di kota ini, Jakarta Selatan khususnya, saya bersyukur sekali dengan keberadaan Pak PLT Wali Kota, dan kita mudah-mudahan berdoa, mudah-mudahan beliau segera ya dikukuhkan begitu, karena kepeduliannya. Saya merasa ada partner di dalam upaya mencegah dan menyelamatkan masyarakat Jakarta Selatan dari bahaya narkoba. Kemudian dari 18 tahun saya bekerja di BNN ini, saya ingin memberikan, karena waktu terbatas, saya ingin mencoba membangun kesadaran ini dengan cerita faktual, ya, bahwa hanya di dunia narkoba doa-doa baik orang tua akan berakhir di doa yang sangat tidak baik, dan itu terjadi. Saya mendengarkan langsung ibu-ibu yang umumnya frustasi dan mereka berdoa, Tuhan ambil saja nyawa anak saya. Hanya di dunia narkoba ini bisa terjadi. Bahkan ketika kebijakan BNN bagi siapapun yang sudah telanjur terkena narkoba atau kecanduan, apabila datang dengan kesadaran tidak akan dipenjarakan, akan dibantu untuk diobati dan gratis melalui rehabilitasi. Mulai banyak ibu-ibu yang datang untuk minta diobati. Tetapi ada satu orang yang berbeda, ibu itu diantar sama Bu Hani waktu itu ke tempat saya di BNN Pusat lantai 3, dan dia cuma bilang, Pak Dik, tolong tembak anak saya. Jadi saya membayangkan ini nggak salah. Padahal perjuangan 9 bulan hamil, melahirkan antara hidup dan mati, kemudian membesarkan, mencoba dengan pasti dengan dengan harapan. Tapi harapan itu sirna ketika anak terkena narkoba, kiamat. Kenapa saya katakan kiamat, dan ini yang sesungguhnya dikatakan neraka dunia? Karena kata ibu-ibu yang anaknya kena narkoba, dia bilang kesimpulannya tiada hari tanpa air mata. Jadi mereka sangat melihat ibu-ibu keluarga yang baik-baik itu, mereka usap dada. Nah, ini bisa terjadi karena di dunia narkoba ini ada dua sisi yang berbeda. Bersih narkoba bahagia, yaitu yang bagaimana? Yang sadar, yang waspada bahwa narkoba sudah ada di sekeliling kita, dan membangun kasih sayang itu kunci. Karena ternyata untuk bisa selamat dari narkoba, kuncinya kasih sayang. Bahkan yang sudah kena narkoba, kuncinya juga kasih sayang. Seperti Roni Patina Sarani almarhum. Anaknya cerita sama saya, bagaimana kuatnya seorang papanya bertahan untuk kembali merangkul anaknya. Ketika jadi pemain bola yang hebat, lupa dengan anaknya, 2 anaknya kena narkoba, dan kesimpulannya Roni putuskan bolanya, kemudian rangkul anaknya. Tidak perlu diceritakan karena perjalanannya air mata terus, tapi yang membuat anaknya berhenti ketika ke sekolah dengan papanya. Pak Didik, saya diteriakin maling sama teman-teman. Maling, maling, maling. Saya tertunduk malu, dan apa yang dilakukan orang tua saya? Papa saya ngangkat muka saya dan bilang, "Nak, kamu bukan maling, kamu anak papa." Jadi dia bilang, "Saya bersumpah demi Allah, demi Tuhan, saya tidak akan menyentuh kembali namanya narkoba." Kenapa? Karena dia sudah melihat bagaimana perjuangan papanya mau malu demi dirinya. Jadi cuman masalahnya, mari kita kasih sayang di awal. Karena mencegah jauh lebih baik. Kenapa? Karena berkasih sayang di akhir, jarang orang tua yang mampu. Mereka capek, lelah, dan berakhir frustasi. Bahkan tidak sedikit yang kemudian sudah kami anggap mati saja. Sampai seperti itu, Pak. Ini hanya terjadi di dunia narkoba. Gitu. Bahkan satu lagi, ada yang datang kemudian curhat, Pak, suami saya sudah tidak ada, anak saya satu-satunya, harapan tumpuan hidup saya sama dia, Pak, sama anak saya. Tapi apa yang terjadi? Kalau bangun tidur ibunya ditolong pisau sama anaknya. Jadi kalau sudah ketergantungan, sudah tidak menjadi dirinya sendiri. Ini perlu diketahui. Kalau cuma barang-barang habis biasa,
Bahkan si ibu yang minta anaknya ditembak itu, di samping suaminya yang dia sayangi meninggal. Yang paling parah juga satu hal, dia bilang, saya seringkali mau dibunuh sama anak saya. Dahsyat tuh. Jadi tidak ada cerita kita cuek, masa bodoh, tadi sudah disampaikan itulah penyebab narkoba tidak selesai, ketika cuek. Kemudian dari sisi hukum ya, kalau tidak salah hari ini juga ada aspek hukumnya, ini juga rendahnya tingkat kesadaran aparat penegak hukum, terlihat dari over kapasitasnya lapas. Contoh Cipinang yang 4.000 diisi, next saja, diisi oleh 4.000, yang 3.500 itu isinya kasus narkoba. Yang di atas 70% didominasi oleh pengguna. Yang sebetulnya sudah ada kebijakan-kebijakan yang bisa menjadi filter untuk yang bersangkutan, si penyalahguna narkoba, ya, ditentukan apakah dia tepatnya direhabilitasi atau dipenjarakan. Direhabilitasi bukan berarti kita memberikan toleransi kepada mereka menyalahgunakan narkoba, tidak. Tetapi mereka kategori orang sakit yang memang harus direhabilitasi, harus diobati. Karena penjara tempat bagi mereka yang dengan sengaja melakukan produksi dan peredaran gelap. Nah, ada restoratif justice, ya, mencari keadilan dengan melewatkan keluarganya. Untuk yang barang buktinya di bawah SEMA, untuk yang tidak ada barang buktinya, tetapi terlibat, restoratif justice dikedepankan. Di kejaksaan ada acara persidangan singkat, bagaimana supaya mereka para pengguna itu bisa diperlakukan dengan persidangan cepat, seperti tipiring. Kemudian ada SEMA, dan itu filter-filter. Kalau kenyataannya lapas itu over kapasitas dengan kasus-kasus pengguna narkoba, itu menandakan bahwa filternya bocor. Nah, itu dari sisi hukum, ternyata kesadaran aparat penegak hukum juga ini perlu ditingkatkan. Dan ternyata juga oknum-oknum aparat penegak hukum ini juga menjadi salah satu penyebab narkoba itu tidak selesai. Maka mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan para oknum ini diberikan hidayah untuk berubah. Amin ya. Tapi kalau tidak juga bagaimana Pak? Daripada merusak masyarakat dan bangsa ini, mudah-mudahan para oknum itu dilaknat saja. Ya, oke. Coba bisa diputarkan film deh. Ini ada sebuah film yang mudah-mudahan menginspirasi untuk membangun kesadaran kita. Yang pertama Plaka, coba. Film Plaka ini menggambarkan bahwa kita jangan mau bereksperimen dengan jenis-jenis narkoba, apalagi jenis narkoba baru. Ya, ingat nyawa kita cuma satu. Kita bisa lihat bagaimana pengaruh zat kimia terhadap perilaku. Ya, boleh. Ada suaranya ya? Ada. Oke. A new synthetic killer drug known as Flakka is spreading Ya, rapidly across kita bisa lihat jenis baru ya. epidemic of overdose fatalities and acts of violence. Mereka The drug is called Flakka. Some have dubbed it the gunakan and it's seperti zombie, Bu. the scariest drug in the world, more powerful than heroin or cocaine. Ya, Plaka. synthetic drug that can also Saya ingin memberikan gambaran saja begitu banyak jenis-jenis baru yang pesannya kepada anak-anak muda, terutama remaja, jangan mau dijadikan diri sebagai bahan eksperimen. Ingat nyawa kita cuma satu. Ya, dia tidak terkendali. Menabrakkan diri ke mobil, biasanya orang ketabrak, ini menabrakkan diri. Indiscriminate violence when Flakka takes over. We are living in the context of the end of the age. We are a nation under judgment. But you think it's bad? Wait until you see what really bad. Apalagi di jalan raya. Nanti Pak Wali, kami ingin bekerja sama dengan di samping pihak kepolisian untuk Tangguh Jaya Bersinar, juga dengan Lantas Pak.
Karena penyalahgunaan narkoba ini akan menimbulkan disorientasi dan mispersepsi. Kita ingat kasusnya Apriani, mobil kenceng berasa pelan, padahal sudah nabrak banyak orang. Itu karena terjadi mispersepsi, disorientasi. Maka untuk menjaga keamanan dan kenyamanan berlalu lintas, supaya yang lain juga terselamatkan, jangan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, perlu kerjasama dengan Satlantas. Ya. Oke, saya kira itu cukup di situ saja. Ya, intinya menjadi tidak terkendali. Dan kedua, ada film judulnya Merry Go Round atau komedi putar. Jadi filosofinya dalam sekali hanya pilihannya hanya dua. Anda keluar dari putaran itu atau Anda terus berputar di dalam lingkaran yang tidak berkesudahan. Film ini trailernya saja hanya 3 menit, tapi menunjukkan bagaimana kisruhnya, dan film ini diinisiasi oleh ibu-ibu yang anaknya jadi pecandu. Boleh diputarkan? Merry Go Round atau komedi putar. Ya. Boleh? Hanya 30 second saja boleh. Ya. Yang boleh 30 detik ini. Ma, Dewa, Ma. Kamu tuh gimana sih? Mama tadi lewat rumah kamu. Barang-barang dijualin. Yang penting gue udah kasih tahu si Tasya tuh lagi disandra di rumah BD. Terserah lu. Nah, dia tidak peduli dengan adiknya yang disekap oleh BD. Sakit. Kenapa bukan Mama? Malu, Pak. Rasa atau mau diganti? Hah? Dah. Sekarang kita beralih ke film Mouse. Satu lagi kita nonton saja. Kata siapa ganja tidak bahaya, ya? Kata siapa ganja tidak bahaya? Mari kita lihat dalam sebuah eksperimen. Oke, besarkan. Nah, bagaimana dibuat di dalam sebuah eksperimen? Nah, ini tikus yang sehat. Ya, tikus yang sehat dia memiliki penciuman yang sangat tajam. Dia mampu mendeteksi mana jalur yang belum dan yang sudah dilewati. Dan hasilnya terpola, tidak ada pengulangan. Lalu bagaimana dengan ganja yang dikasih tikus? Tikus yang dikasih ganja, marijuana, penciuman yang tajam itu tidak lagi tajam. Dia tidak tahu harus kemana. Apa yang terjadi? Pengulangan. Tidak terpola. Ya, dan penyalahgunaan akan menyebabkan kegelisahan. Nih ada kesamaan antara tikus dengan manusia yang menyalahgunakan narkoba. Terjadi perilaku aneh, ya. Tikus banyak gaya. Tuh, seperti ini. Dan kita tahu bahwa binatang sebuas apapun tidak akan makan anaknya. Tapi di dunia narkoba, orang tua bisa menghajar anaknya. Binatang bahkan, kita lihat. Dan ini nih, ternyata binatang pun sudah lupa dia makan anaknya. Iya. Oke. Iya, itu gambarannya. Kenapa saya putarkan film-film saja supaya lebih mudah diingat, ya. Betapa sebenarnya narkoba ini dibutuhkan, diperlukan apabila tidak disalahgunakan. Tuhan sudah ciptakan contoh opium yang diproses menjadi morfin, ya, supaya tidak sakit, ya, maka digunakan itu. Kemudian, tetapi opium yang diproses menjadi morfin dan ampasnya heroin, ampasnya lagi putau, itu yang banyak mematikan. Nah, intinya supaya tidak salah bahwa narkotika sebetulnya dibutuhkan untuk ilmu pengetahuan dan kedokteran. Hanya apabila disalahgunakan ini sangat bahaya. Ya, saya kira mudah-mudahan penyampaian singkat ini bisa membangun kesadaran kita bersama untuk menciptakan lingkungan bersinar, bersih narkoba di keluarga,
di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat menuju Indonesia yang bersinar atau bersinarkoba. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang disampaikan Mas Pak Didik. Kita berikan plus. Kepada para peserta, saya mengingatkan untuk mengisi link yang sudah disediakan. Karena dari link tadi, teman-teman peserta akan bisa mendapatkan yang disiapkan oleh Mas Sigit Purnomo Said. Ada door prize. Jadi sebelum masuk ke materi Mas Sigit, kita putarkan dulu putaran door prize 2, ya. 2 untuk door prize. Silakan. Kira-kira siapa yang beruntung, dan ini ditandatangani langsung insya Allah oleh Mas Sigit. Silakan diputar. Kita siapkan 2 door prize. Kelas bisa jalan? Berat ya? Terlalu berat ya? Oke, kita tunggu. Ya, Ari Maulana Setiadi. Ya, yang pertama yang mendapatkan door prize Ari Maulana Setiadi. Mudah-mudahan ada nomor HP dan email nanti bisa dikirimkan. Silakan yang kedua diputar kembali. Ilham Dionova yang mendapatkan door prize kedua. Ya, terima kasih. Masih ada 2 door prize, nanti akan kita putar di bagian akhir. Kita masuk kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mas narasumber kedua, kepada Mas Sigit Purnomo Said, atau lebih dikenal di masanya dengan Fasa Ungu. Di masanya gitu, karena bukan masa saya nih Mas. Jadi masanya Pak Didik dengan Pak Wali Kota ini. Ya, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Pak Wali, kami buka maskernya ya. Takutnya nanti disangka ada dusta di antara kita. Khawatir disangkanya pasya palsu gitu. Jadi kemarin, kurang lebih 2 hari yang lalu, adik saya, sahabat saya, Pak Farah Sandi, itu selaku anggota DPRD DKI, fraksi PAN, itu menelpon saya Pak Wali, untuk meminta agar supaya saya bisa menghadiri kegiatan ini. Saya tanya, siapa yang melaksanakan kegiatan? Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Subnya apa? Kesbangpol. Nggak pakai menit, nggak pakai detik, saya langsung, oke, saya siap. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa harus tanpa menit, tanpa detik, menyatakan kesiapan untuk hadir? Mungkin banyak orang-orang tidak menyadari bahwa sesungguhnya, ya kalau di batang tubuh pemerintahan itu, yang menjadi pemersatu bangsa, bahkan penyelamat bangsa sebenarnya ada di Kesbangpol. Orang-orang politik seperti kami, Pak, kader-kader muda politik seperti kami, kalau yang peka, yang sadar, ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena hanya di Kesbangpol berada hampir seluruh lapisan masyarakat, Pak. Dan juga beragam institusi di sini. Kalau ada yang mengatakan bahwa, waduh, kalau kadis kesehatan itu enak, banyak masyarakatnya. Apa masyarakatnya? Pasien, dokter, perawat, dan sebagainya. Ada juga yang bilang, waduh, kalau mau jadi kadis itu kadis pendidikan katanya. Banyak masyarakatnya itu. Ini dari pandangan politik, Pak. Kenapa kok banyak masyarakat? Jadi ada pelajar, ada guru, dan lain sebagainya. Saya bilang kalian salah. Saya kalau jadi ASN, saya milih jadi Kabang Kesbang. Kenapa? Di situ semua masyarakat berkumpul. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh muda, forum-forum dan lain sebagainya. Kalau saya, Pak,
Cuma kebetulan saya takdirnya jadi wakil wali kota, tidak jadi kepala dinas gitu loh. Makanya kenapa kemudian saya mengatakan siap, saya harus hadir di situ. Ini bukan persoalan bahwa skupnya persoalan skup politik saja, tapi di sini banyak kesempatan kita untuk berbagi, Pak. Banyak kesempatan kita untuk sharing gitu loh. Itu tadi karena saya katakan bahwa hampir seluruh elemen masyarakat berada di koordinasi Kesbangpol. Bapak Wali Kota, Pak Isnawa Aji, yang kami muliakan, Pak Kepala BNNK Jakarta Selatan, Kakanda Dik-Dik, Bapak Kepala Badan Kesbangpol Provinsi yang tadi sempat hadir juga, serta Jakarta Selatan, senior saya juga ini, Bang Dirham. Saya ini kalau STPN zaman dulu itu, saya 2000, Bang. Kalau saya ikut, saya ini angkatan 2000. Angkatan 2000. Kalau Pak Wali kan 03 ya. Berarti berapa? 7 tahun di atas saya kali kalau nggak salah ya. 94. Ya, berarti kan masuknya kurang lebih 91 Bang ya. Berarti 9 tahun di atas saya. 6 tahun di atas saya. Seluruh rekan-rekan perangkat kerja Kesbangpol, para tokoh masyarakat yang sempat hadir melalui daring virtual yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya saya tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh untuk mengajak kepada kita sekalian senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan siang ini meskipun secara virtual kita semua bisa menepati janji kita ya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tentang narkoba dan kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tadinya saya pengen mukadimah, tapi takut kepanjangan. Nah, karena di sini sudah ada yang baca doa tadi. Takutnya lebih panjang dari doa. Mukadimah. Saudaraku, Pak Andre. Ya. Baik, Pak Wali. Kalau tadi, saya ini sebagai seorang pelaku seni ini merasa, bukan tersinggung ya, maksudnya tersindir gitu loh. Kok Pak Wali ini backgroundnya bukan musisi, kok bisa berpantun? Beli bendera Panji. Kalau benerin genteng, jangan ceroboh, harus hati-hati. Bapak Wali Kota Jakarta Selatan Pak Isnawa Aji tidak hanya ganteng, tapi punya karakter yang lembut hati. Nggak pakai terus-terus, Pak. Nggak pakai terus-terus, karena saya harus hafal. Kalau orang seni itu, Pak, menyatukan dua unsur, Pak. Otak kanan, otak kiri. Dia harus melampaui diri orang lain. Kalau orang seni, Pak. Nah, jadi kalau Pak Wali tadi mencatat, bahkan tadi Pak Wali ngumpet-ngumpet supaya saya nggak nyontek. Saya tadi agak kepo juga. Pak Wali nulis apa ini? Saya takut nulis honor saya kan. Saya takut kekurangan maksudnya gitu loh. Kalau bohong dikit maksudnya gitu loh. Jadi saya baru pertama kali ketemu Pak Wali, tapi saya merasa seperti sudah kenal lama. Inilah karakter seorang pemimpin. Rasulullah mengatakan bahwa pemimpin itu ada beberapa kriteria. Di antaranya adalah mampu tersenyum di tengah masalah. Hari ini faktanya kita negara ini punya masalah. Gitu kan, kalau kita parsialkan, selatan juga punya masalah. Tidak hanya narkoba, ada COVID, ada KDRT, dan lain sebagainya. Tapi Pak Wali Kota ini masih bisa memberikan senyuman, memberikan motivasi kepada perangkat kerja di pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ini yang luar biasa, yang bisa kita temukan di kota-kota yang lain. Yang kedua, Rasulullah mengatakan wajahnya berbinar-binar. Nah, Pak Wali Kota ini dari tadi bercahaya. Glowing kalau bahasa cewek-cewek sekarang. Apa jangan-jangan suka pakai skincare juga Pak Wali Kota kita ini? Gitu loh. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan murah senyum. Senyum ini obat, Pak. Pak Wali, jujur aja, senyum ini obat. Saya jadi wali kota juga, Pak. Bukan karena saya ganteng, karena saya cerdas. Karena saya senyum aja terus. Kadang-kadang senyum kelebihan kayak orang gila juga, Pak. Gitu loh. Nah, jadi saya kira inilah pengantar saya di awal, Pak. Berbicara tentang narkoba, Pak Dik-Dik, Pak Dik-Dik, saya ini bukan, tidak berani saya so tahu ini Pak Kadin pasti lebih paham, Pak Wali juga. Kita harus paham dulu apa definisi daripada narkoba ini sendiri. Kalau kita tarik ke belakang, Pak, panjang sekali cerita tentang narkoba ini, Pak Kasuban. Kalau kita analogikan sebagai film atau sinetron, narkoba ini seolah-olah seperti film yang berseri. Ada seri 1, seri 2, seri 3. Kalau sinetron,
Lagi keren sekarang di Netflix ada season. Berseason-season dia, satu season itu bisa 12 episode. Nah, itu narkoba Pak Wali, mohon maaf, ini menurut yang saya baca di beberapa jurnal gitu ya, di beberapa tulisan-tulisan. Sesungguhnya sumber daripada atau nenek uyut daripada narkoba ini Pak sudah ada 2000 tahun sebelum Masehi. Di kawasan Sumeria, di Israel Pak. Artinya ini Rasulullah juga belum lahir, bahkan Nabi Isa pun belum lahir. 2000 tahun sebelum Masehi di kota Sumeria Pak, atau Samaria kalau bahasa Indonesia. Ini kawasan tinggi, memang di daratan Israel ini Pak, di beberapa lahan mereka itu ada yang namanya Samaria itu. Jadi kawasan ini sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan itu Pak, opium itu. Serbuk sari opium itu. Nah pada tahun 2000 sebelum Masehi itu, Pak Wali izin, serbuk sari opium ini yang disebut dengan hulgil. Hulgil itu artinya apa? Obat yang menggembirakan. Bayangin aja, opium ini dulu dikatakan obat yang menggembirakan. Benar, tidak salah. Ya karena memang itu fungsinya sebagai obat. Gitu kan? Obat tidur, izin Pak Dik-Dik, obat tidur Pak Wali. Obat bius kalau ada yang luka pada zamannya, tentunya dengan metode teknologi mereka pada saat itu gitu kan. Nah, ada yang menggunakan pipa gitu kan pada saat itu. Nah, salah seorang ahli farmasi di akhir abad ke-16 Pak Wali yang namanya itu Thomas Heidemann. Ya. Thomas Heidemann ini mulai meramu Pak di akhir abad ke-16 ini, mulai meramu sehingga kita kenal menjadi si opium ini menjadi morfin. Digunakan untuk itu tadi Pak, sebagai bahan-bahan untuk pengobatan, gitu kan? Kalau zaman kita dulu mungkin disebut dukun barangkali Pak ya, gitu. Ini abad ke-16 akhir 16 Pak sudah ada itu teknologi itu yang namanya si Thomas Heidemann gitu. Sampai ada namanya sintesis Suderman apa gitu namanya Pak, nama jenisnya itu untuk dilakukan untuk melaksanakan misalnya operasi-operasi dengan teknologi zaman dulu Pak. Diperkuat lagi dengan yang namanya itu Dr. Alexander Wood, pengenalan suntik Pak, ya kan? Jadi kalau versinya Pak Thomas ini Pak belum ada suntiknya, versinya Alexander Wood ini Pak ada versi suntiknya. Kenapa? Untuk mempercepat dengan dosis rendah masuk langsung ke darah katanya, 3 kali efeknya lebih cepat. Jadi kalau misalnya melaksanakan operasi lebih cepat ini, nggak perlu banyak-banyak, langsung ke darah katanya. Kalau dihisap-hisap masih prosesnya agak lama gitu. Sampai ke abad 18 ke 19. Jadi tren narkotika ini Pak di Perang Dunia Kedua yang digunakan oleh tentara-tentara yang lukanya luka-luka berat gitu. Kenapa saya ceritakan ini Pak Wali, izin kepada adik-adik kita baik itu mahasiswa maupun pelajar khususnya memang paling rentan untuk terpapar daripada narkoba ini. Dipahami dulu, yang haram itu bukan obat-obatannya ini, yang salah itu bukan narkotikanya, karena ini memang ada undang-undangnya. Makanya dikatakan tadi penyalahgunaan narkoba yang salah, karena kandungan-kandungan di dalam narkotika ini mungkin saya kira kurang lebih sama, amfetamin dan lain sebagainya. Mungkin nanti tadi Pak Didi sudah jelaskan gitu. Kita juga ini Pak Wali, kalau minum obat batuk langsung 10 botol mati juga Pak. Karena menyalahgunakan obat batuk. Minum air putih juga Pak, langsung 2 galon, mati juga Pak. Gitu loh. Mungkin tidak mati, minimal asam lambung naik. Gitu loh. Sama juga kayak obat pusing misalnya Paramex, ke apa itu semua itu. Decolgen apa. Mungkin kalau kita langsung minum 10 butir, betul pusingnya sembuh, tapi ginjal pecah Pak. Pankreas berantakan gitu. Nah, pengalaman kami Pak Wali, saya mohon maaf, saya tidak berbicara teknis seperti Pak Dik-Dik tadi. Ini pengalaman kami di Kota Palu Pak. Kita tahu bahwa hari ini Indonesia berada di 10 besar ya, tingkat penyebaran narkoba ini Pak di dunia. 10 Pak. Lucunya Nigeria nggak masuk. Nigeria ini yang lebih banyak menjadi distributor narkoba ini, Pak tidak masuk dalam 10 besar itu. Mereka hanya menjadi kurir saja. Gitu. Bahkan Kuba, Meksiko pun tidak masuk sebagai negara yang melakukan penyebaran. Coba bayangin aja. Kuba ini Pak, Escobar itu Pak, sudah episode keberapa itu kalau film itu, Pak Kasuban? Nah, artinya apa Pak? Yang kadang-kadang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat, terjadi propaganda Pak Wali. Mohon maaf, tidak sedikit
mohon maaf, bandar narkoba atau apalah ya yang menyalahgunakan ini. Khususnya bandarnya nih Pak, yang punya duitnya, yang punya pasar, yang punya marketnya ini. Mereka juga secara apa ya? Secara sosial membangun karakteristik mereka seolah-olah mereka ini adalah orang baik juga. Mohon maaf Pak Dik-Dik. Kami Pak bandar narkoba di sana itu bangun masjid Pak. Bangun masjid. Bangun apalah tempat-tempat yang kemudian menjadi fasilitas seolah-olah itu fasilitas buat masyarakat minimal warganya dia. Sulteng ini kan Pak provinsi ketiga Pak, berdasarkan data ini Pak, gitu loh. Provinsi ketiga, Kota Palu, kota pertama di Sulawesi Tengah atau wilayah pertama, wilayah nomor 1 terjadi penyebaran yang paling luar biasa gitu. Bahkan hampir semua apa yang ditangkepin sama Pak Dik-Dik ini, ya, teman-teman Pak Didi Bene di sana itu. Yang di kabupaten Pak, bahkan menyeberang provinsi, itu penyebarannya dari Kota Palu. Kami agak ironis. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, kami sempat memeriksa Pak, bersama BNN di sana Pak. Ini pengalaman aja Pak. Di tingkat SMP Pak Kasuban, tingkat SMP dan SMA, itu luar biasa Pak ternyata. Tapi kami tutup datanya. Kami hormati bahwa ini anak-anak di bawah umur, harus kita jaga. Psikisnya jangan sampai terganggu. Dari 100 siswa, Pak, 40 terpapar. Yang positif. SMP. SMA juga seperti itu, Pak. Dan yang paling utama adalah, Pak, yang lebih menurut saya sudah di luar nalar ini, Pak Wali. Pengalaman kami. Tukar badan, Pak. Baru ini tukar badan. Anak-anak kita yang putri-putri ini, Pak. Ini real barang ini, Pak. Ini fakta, Pak Wali. Sudah tukar barang, mereka nambah lagi. Nunggu Pak, ngantri dulu. Memang saya sepakat sama Pak Dik-Dik tadi itu. Ini orang seperti ini memang kalau cuma neraka jahanam tidak cukup. Benar Pak Nutami, saya ngomong gini Pak bukan soal saya ini karena pas ya. Enggak Pak, saya memang nggak sentuh narkoba dari dulu. Nggak cocok badan saya. Meskipun dunia saya di musik itu rentan dengan yang seperti itu, tapi saya nggak cocok. Nah coba bayangkan Pak, dampak daripada penyebaran narkoba ini sendiri sudah sampai ke wilayah itu loh Pak. Wilayah yang paling sensitif, tukar badan. Mungkin kalau tukar uang Pak Wali, ya sudah uangnya hilang. Yang penting manusianya masih bisa kita perbaiki. Yang menjadi persoalan kalau manusianya sudah rusak ini gimana? Apa yang kita mau lakukan ini Pak? Anak SMP Pak. Saya waktu itu Pak mau nangis saya. Yang apa ya, cuman... Kok mereka itu seolah-olah menjadi organisasi yang solid, kompak, tak tersentuh Pak Wali. Benar, kompak mereka Pak. Begitu kita masuk, ngumpul Pak. Akhirnya mundur lagi. Dengan banyak macam cara. Ketok apa? Tiang listrik, berteriak. Bahkan yang ironis, Pak Kasuban, ibu-ibu terlibat. Tokoh-tokoh masyarakat terlibat. Nah, gimana ini Pak? Kami sempat tanya Pak, kami interogasi. Saya yang bukan bidang saya ikut-ikutan interogasi. Kenapa kok Bapak bisa lakukan itu Pak? Ini di kawasan Bapak, daerah Bapak. Bapak nggak malu. Mohon maaf. Kami hidup ini dari itu. Kami bisa punya rumah ibadah yang bagus dari mereka. Kita nggak peduli uang itu dari mana, Pak. Jadi seolah-olah, Pak Wali, bandar ini melakukan itu supaya apa? Cuci dosa lah, istilahnya. Jadi ada mindset itu. Nah ini yang mengerikan. Nah kenapa anak-anak kita, adik kita, baik mahasiswa pelajar, harus adaptif dengan lingkungan. Harus adaptif. Tidak boleh apa namanya, kemudian kita melakukan apa? Semacam kompromi, nggak boleh. Jadi kalau ada organisasi pemuda, organisasi apa kita sebut keagamaan dan lain sebagainya, kalau ada hal-hal begitu di kawasan ini harus bergerak. Komunikasi dilakukan Pak, BNN, Polres misalnya, ya pemerintah melalui Kesbang misalnya, ini harus menyatu Pak. Kami sudah lakukan Pak, mohon maaf, kami merasakan itu KBN provinsi ada 4 KBNN jenderal kami itu. Kami sama Pak, gerakannya juga sama kurang lebih. Tapi pertanyaannya lucunya kan. Ini Pak, disinyalir Pak Wali, dari angka hari ini kurang lebih 257 juta. Ya, 257 juta warga dunia ini, masyarakat dunia Pak, yang terpapar COVID ini, akan meningkat 11% di tahun 2030. Kan gila barang ini. Coba. Seolah-olah semua sudah diangkakan. Ini kan bukan industri Pak.
Kalau industri distatistikkan, diangkakan itu nggak ada masalah. Ini narkoba sudah diangkakan Pak Wali. Jadi seolah-olah apapun pekerjaan kita hari ini untuk memberantas yang namanya narkoba, 2030 naik 11% dari 250 juta. Berarti kurang lebih sudah 2030 akan ketemu di angka 275 juta, Pak Moderator. Ini kan doktrin, Pak. Ini bahaya menurut saya. Kalaupun ada angka-angka seperti ini tidak boleh dirilis, Pak Dik-Dik. Ini mindset kita jadi seolah terbangun. Jadi Pak Wali mau kerja siang malam memberantas Pak Dik-Dik, udah 2030 naik 11%, kan gila, Pak. Jadi kenaikan. Seolah-olah ini baru 2021, Pak. Kok sudah diukur? 2030 akan naik 11%. Berarti akan ketemu kurang lebih di angka 270 pengguna narkoba. Di Indonesia kurang lebih 3,5 juta. Coba. Artinya apa, Pak? Mohon maaf. Jangan kemudian masyarakat kita ini hilang kepercayaan terhadap orang-orang seperti bapak-bapak ini. Termasuk saya dulu kan, Pak. Gitu loh. Masyarakat hari ini menaruh kepercayaan besar. Dan saya yakin Pak Wali sudah bekerja keras untuk itu. Pak BNN pasti sudah bekerja keras untuk itu. Tinggal memang betul-betul kesadaran masyarakat. Khususnya para tokoh melalui Kes Bangpol, Pak Kasuban. Undang terus ini. Masalah jangan bosan memang. Anggarannya harus digedein Kes Bangpol Jakarta Selatan ini, Pak. Enggak, supaya saya juga sering-sering ngisi gitu, maksudnya lumayan kan. Budget saya jangan lupa sisipin, Pak. Di atas setengah jam harga konser, Pak. Jadi apa ya? Jadi kalau tadi maksud saya gini, Pak Dik-Dik, ini juga saya sharing juga. Jangan kemudian ini formalitas ya, seolah-olah jangan sampai orang menganggap bahwa BNN Indonesia, pemerintah negara sudah hadirin seolah-olah kayak cuman gitu-gitu aja nanti habis itu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kapolda Sulteng hari ini, Pak Rudi, baru dilantik lagi, Pak. Kedua kali di Sulteng menjadi Kapolda. Pertama Kapolda waktu bintang 1, Kapolda lagi bintang 2. Teroris, Pak. Baru berapa hari dilantik, mati langsung wali Kalora. Nggak pakai lama, Pak. Nah itu artinya apa? Itulah salah satu contoh-contoh pembuktian. Ini kan keresahan. Dan buat saya narkoba ini kejahatan kemanusiaan, Pak. Kalau kemudian ini dijalankan oleh satu organisasi besar dunia, saya nggak tahu apa namanya. Dan narkoba dijadikan industri, ini kejahatan kemanusiaan, Pak. Ini hukumannya nggak cukup kalau cuma neraka jahanam. Benar, Pak. Nggak cukup. Mati 2 kali juga nggak cukup. Gitu loh. Ngeri. Nah olehnya itu, izin Pak Wali, saya terima kasih karena sudah diundang di sini. Saya harusnya ada konser ini, Pak. Nanti jam 6, tapi untuk Pak Wali yang tadi sesuai dengan pantun saya itu saya hadir di sini, Pak. Nah, saya ingin mengajak kepada kita sekalian. Saya siap bekerja sama, Pak, dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan, dengan BNNK Jakarta Selatan bekerja sama. Kalau misalnya kemudian kami ini ada manfaatnya, setidaknya untuk sharing-sharing berkaitan tentang pengalaman, gitu lah, berbagi wawasan dan lain sebagainya. Khususnya terkait tentang narkoba, insya Allah kami siap. Dan kepada sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, khususnya adik-adik pelajar yang mengikuti kegiatan hari ini secara daring, pesan saya, mohon maaf, ini bukan bermaksud mengajari, karena yang berhak mengajar hari ini adalah Pak Wali, bukan saya. Kami hanyalah rakyat saja, saya rakyatnya beliau di Jaksel Coret, di pinggiran Jakarta Selatan. Jadi saya juga bagian daripada rakyat Jakarta Selatan, ingin mengajak khususnya kepada adik-adik untuk harus peka terhadap lingkungan. Jangan pernah mencoba. Saya juga punya anak, Pak. Anak saya 7. Yang paling tua itu umur 18 tahun. Ini juga rentan. Artinya bisa saja, apalagi dia aktivitasnya kan di dunia hiburan juga, ya, dunia sinetron dan lain sebagainya. Nah, sehingga adaptif adalah yang paling utama. Tetapi ingat, agama menjadi pondasi. Ya, agama itu maksudnya ya harus jaga ibadahnya gitu kan. Ingat keyakinannya masing-masing. Terus orang tua, keluarga juga, Pak, kami orang tua juga punya peran penting untuk itu. Untuk kemudian memberikan perhatian lebih kepada anak kita. Kadang-kadang Pak Wali Kota terlalu repot bekerja, sudah lupa main pundak-pundakan sama anak. Saya juga terlalu banyak konser, terlalu banyak kampanye, lupa main lari-larian sama anak-anak. Benar, Pak. Sementara orang tua dulu kayaknya sesibuk-sibuk mereka masih bisa main sama kita. Nah inilah saya kira juga menjadi pesan saya selaku orang tua, saya selaku warga masyarakat, kita tentunya pengen sekali Jakarta Selatan ini bersinar, bersih dari narkoba gitu kan, bersih dari semua hal-hal yang kemudian menjadi penyakit-penyakit masyarakat. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf
bila mana ada hal-hal yang kurang, sekali lagi Pak Wali terima kasih banyak atas undangannya. Kami tunggu lagi undangan selanjutnya karena Pak Wali belum berpisah tadi, kita sudah rindu. Belum berpisah sudah rindu. Bagaimana kalau nanti kita sudah konser lagi kan? Nah, saya kira. Saya terima kasih juga Pak sudah karaoke nyanyi lagu-lagu saya. Karena itu ada royaltinya Pak. Alhamdulillah kami dapat royaltinya. Jadi semakin sering Bapak ke karaoke, semakin sering kami banyak dapat royalti. Saya kira itu, saya terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat energik, sangat menarik, sangat inspiratif yang disampaikan oleh kami ingatkan agar pertanyaan bisa disampaikan dalam media chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan baik kepada Pak Didik atau kepada Mas Sigit Purnomo Said. Berikut kami berikan waktu kepada Mas Panji Wiwianto, anggota DPRD Jakarta. Waktu sebagaimana biasa kami persilakan kepada Mas Panji 20 menit Pak, silakan dari sekarang. Ya, terima kasih Bang Andi Maulana sebagai moderator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang alhamdulillah kita masih semua diberikan nikmat yang paling nikmat di suasana pandemi, yaitu nikmat sehat maupun jasmani kita. Amin. Yang kami hormati Pak Kesbang Pol Provinsi DKI Jakarta, Pak Topan Fikri, Pak Isnawaji selaku PLT Wali Kota Jakarta Selatan, terus Bang Sigit Purnomo atau Bang Pasya Ungu, kemudian teman-teman sekalian yang ikut daring pada sore hari ini, khususnya Ibu, Bapak, Guru, salam hormat kami, karena tanpa beliau-beliau kita nggak ada apa-apanya. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mungkin nggak ada panjang lebar, karena sebagian besar sudah disampaikan oleh dari Mas Didi, dan Bang Pasya yang begitu semangat berkenaan narkoba. Sekali lagi terima kasih Bang. Jadi saya langsung saja berkenaan dengan fungsi anggota DPRD saja. Jadi fungsi DPRD adalah 3 fungsi tupoksinya, maka ini jadi peran penting yang harusnya harapan yang jadi Bang Sigit tadi sampaikan itu menjadi pointer buat kami. Ya, sebenarnya di dalam undang-undang kita, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkenaan dengan narkotika sudah jelas secara rinci. Kemudian di Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang kepemudaan, ya, pasal 58 di mana Pemda dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan. Ini juga yang disampaikan Bang Sigit. Jadi harusnya pemerintah DKI bisa konsentrasi berkenaan di ini. Contohnya nanti adalah kepemudaan berkenaan dengan anti narkoba. Kemudian Perda Nomor 6 Tahun 2015 berkenaan dengan kepariwisataan, di mana tempat usaha-usaha wajib mengawasi, mengevaluasi apabila ada customer yang menggunakan narkoba. Hanya saja memang duduk permasalahan dari semua itu adalah kita DKI yang notabene-nya ibu kota Indonesia ini tidak punya perda khusus berkenaan narkoba. Ini jadi perhatian khusus. Saya makanya di beberapa waktu lalu, sehari yang lalu saya dikontak oleh moderator supaya ikut andil dalam kegiatan ini, langsung respon. Karena kenapa? Ini penting narkoba. Ya, jadi harapan kami tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Didi, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanggulangannya tidak menyebar, bagaimana tidak ada lagi yang menggunakan. Mas Sigit juga sampaikan hal itu. Semua ini tanpa peran kita semua, khususnya di DPRD DKI, eksekutif maupun legislatif, pemerintah DKI harusnya ikut andil. Dalam hal apa? Yang tadi sampaikan, fungsi DPRD, ya, fungsi DPRD udah jelas tuh 3 hal tadi. Jadi dalam membuat undang-undang harus tegas anti narkobanya. Terpisah dengan kegiatan yang notanya kepemudaan dan segala macam. Harus berdiri sendiri. Kenapa?
kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Mas Sigit, Bang Sigit tadi, itu menjadi kenyataan kalau kita tidak bikin perda sendiri. Nah, ke depan teman-teman eksekutif dalam hari ini Kesbangpol minta tolong bantu bersama-sama, karena kenapa? Perda itu boleh diusulkan oleh Pemprov DKI, pemerintah eksekutif, dan oleh DPRD. Kami akan coba usulkan, saya pribadi akan mengusulkan ini masuk dalam aturan yang akan datang di 2022. Terus kemudian memaksimalkan anggaran untuk kegiatan positif yang intinya anti narkoba di setiap SKPD. Ini Kesbangpol jadi catatan, jangan lagi hanya ada di dinas kepemudaan itu loh, di olahraga. Sudah ada semua dinas harus lakukan kegiatan itu. Sehingga kenapa anggaran itu diklop untuk sampai ke ranahnya di tingkat RW atau RT setempat. Saya mencontohkan gini, Pak. Beberapa 2 tahun terakhir ini kita dengan sibuk dengan pandemi COVID-19. Kita bisa turun landai. Kenapa kita nggak bisa tanggulangi yang nyata-nyatanya benar narkoba yang disampaikan begitu marak, tetapi kita tidak pernah bikin satgas. Jadi perhatian buat kita semua itu. Kesbangpol saya minta tolong di depan, ini menjadi ujung tombak kita, segerakan, Pak. Kemudian pengawasan anggaran dan kegiatan yang sudah direncanakan, tentu DPRD akan mengevaluasi perencanaan anggaran yang sudah kita sepakati bersama. Poin itu yang 3 poin yang selayaknya dilakukan oleh kita bersama, baik eksekutif maupun legislatif. Tupoksinya benar di kami, tetapi pihak eksekutif jangan khawatir juga apabila dikasihkan anggaran, oh ini untuk kegiatan ini, lepas tangan, jangan, Pak. Jadi Pak Kesbang sekali lagi mengingatkan, kalau dikasih anggaran, ayo gini, jangan bakal ini tupoksinya ke sana, ke dinas ini Pak, ke dinas ini. Kesannya, mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman eksekutif, saya berkali-kali setiap di dalam pembahasan anggaran, Anda tuh menolak anggaran kesannya karena ada TKD-nya doang. Kami keberatan, makanya selalu kegiatan yang mengarah kepada masyarakat, baik pembangunan di sarana prasarana di jalan dan segala macam. Ingat loh, APBD DKI itu APBD terbesar di seluruh Indonesia. Ya, saya harap sekali lagi konsentrasi. Kami di DPRD, khususnya saya pribadi, akan fokus untuk membantu ini digolkan semua. Dari mulai membuat undang-undang, tetapi secara khusus berkenaan dengan perda anti narkoba, kemudian memaksimalkan anggaran di setiap SKPD, ya, di setiap SKPD. Ujung tombaknya saya minta Kesbangpol juga mampu melakukan hal ini. Terus kemudian pengawasan anggaran, tentu saja kami akan mengawasi setelah anggaran disetujui oleh kita, disepakati dalam pembahasan anggaran, kita akan evaluasi sampai di tingkat RW, RT tidak itu terlaksana. Saya kira itu aja, Bang Moderator. Nanti untuk tanya jawab silakan, karena sebagian besar sudah disampaikan secara teknis oleh Mas Didi, terus kemudian Bang Fasya juga sudah sampaikan, karena beliau secara umum ada public figure, dan kemudian beliau juga pernah menjadi pejabat daerah yang tentunya saya memahami beliau sampai di masyarakat. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Panji telah menyampaikan materi sesi ketiga. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita coba himpun ini, baik kepada Pak Didik maupun Mas Sigit Purnomo. Sedang berjalan juga beberapa pertanyaan yang juga disampaikan langsung kepada Mas Panji. Kami menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Pertanyaan pertama ini kami bacakan dari Anita Sari. Ini pertanyaannya sepertinya ditujukan kepada Pak Didik dari BNNK Jakarta Selatan. Yang mungkin nanti akan dijawab. Ada 2 pertanyaan ke BNK ini. Yang pertama dari Anita Sari dan juga dari Naura SMK Al Hidayah Jakarta.
Pak Dik-Dik bisa bergabung, ada pertanyaan Pak Dik-Dik. Dan satu pertanyaan buat Mas Sigit ini. Iya. Pertanyaan buat Pak Dik-Dik ini. Ada 2 pertanyaan buat Pak Dik-Dik ya. Kami bacakan pertanyaannya Pak dari anak-anak SMA ini. Yang pertama, bagaimana sikap anak-anak lah atau mereka yang sudah terlanjur terjebak dalam dunia narkotika. Sikap teman-teman di dalam sekolah, ada teman yang sudah terlibat narkoba, bagaimana sikap mereka? Nah, dilanjutkan pertanyaannya juga ini, bertanya, apakah di dalam rokok yang memang menjadi bagian sehari-hari di masyarakat, dikonsumsi lah begitu, terdapat kandungan zat yang dikategorikan masuk dalam kategori narkoba. 2 pertanyaan tersebut dari saudari Anita Sari dan dari Nuria SMK Al-Hidayah Jakarta. Silakan Pak Didik. Baik, terima kasih. Apa yang harus kita lakukan ketika teman kita terlibat dengan narkoba? Pertama, siapkan mental untuk kita hadir dengan empati, ingin mengajak teman kita supaya bisa, kalau ketergantungannya seringan, arahkan untuk konsultasi dengan BNN. Kalau ketergantungannya sedang, bisa berobat jalan ke BNN. Kalau ketergantungan berat, datang ke BNN untuk minta tolong supaya diobati dan tidak akan dipenjarakan. Jadi apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Datang, jangan diam, ya. Datang dengan empati, ingatkan yang bersangkutan masih punya masa depan, ya. Sekali lagi jangan dibiarkan. Tapi kita harus siap mental juga, jangan kita yang ikut nanti ke bawah, ya. Tapi tidak boleh juga diam. Artinya harus punya empati untuk mengajak yang bersangkutan, sampaikan dan ingatkan untuk bisa berhenti. Kalau tidak tahu, sampaikan ke BNN, jangan takut, ya. Kita akan bantu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rokok, ada yang mengatakan rokok pintu gerbangnya narkoba. Biasanya mulai dari rokok, minum-minuman keras, dan terus berkembang, ya. Tapi kategorinya itu ya. Narkoba itu sebetulnya singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau bahan berbahaya lainnya yang menimbulkan ketergantungan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dik-Dik yang sudah memberikan jawaban kedua. Ini jawaban pertanyaan ketiga ini menarik ini karena langsung untuk Mas Sigit Purnomo ini. Ini soal anak muda, Mas. Anak muda ini dari soal anak muda, tapi yang bertanya orang tua. Nggak apa-apa, kita semua kita all in kok, Pak. Betul, tapi karena terkait dengan orang tua berperan di sini. Iya. Ini pertanyaannya dari Robert nih, anggota FKDM Kelurahan Karet ini, orang tua ini. Bagaimana sebenarnya peran orang tua di dalam lingkungan masyarakat untuk memperkecil penyalahgunaan dan penggunaan narkoba di kalangan anak muda, khususnya di ini mungkin Karet Setiabudi begitu. Kira-kira begitu. Dengan pengalaman empirik yang dilakukan atau dari posisi sebagai artis barangkali bagaimana ketika menghindari bagaimana narkoba ini. Saya kira gitu, Mas Sigit. Penting, saking pentingnya kan itu ada lagunya, Pak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi semua ini memang berawal dari keluarga, Pak. Kita, mohon maaf, boleh ditanya sama Pak Wali nih, ya. Di Pak Wali kita nggak ngatur-ngatur ya. Sekarang saya tanya Pak Wali. Pak Wali kalau di rumah nggak tenang, kerja tenang nggak? Nggak tenang, Pak. Mohon maaf, ini kalau dalam konteks orang tua. Kenapa orang tua itu harus harmonis juga di rumah, Pak? Karena itu dampaknya kepada anak-anak. Banyak kan Pak di film-film, nggak usah jauh-jauh lah. Kita nggak usah sok pinter juga saya. Di film-film, Pak. Orang tua ribut apa, pecahin piring, mohon maaf sampai ada terjadi pemukulan dan lain sebagainya. Istri pukul suami, saling pukul memukul. Kadang-kadang nggak sengaja kena anak. Itu kan dampak psikis. Sebenarnya kan persoalan narkoba ini kan kadang-kadang, kalau menurut saya, kalau saya coba boleh kelompokkan, orang yang tertarik melakukan narkoba ini karena yang pertama, ya urusan broken home. Kedua, urusan percintaan. Walaupun memang persentasenya memang tidak bisa kita samakan juga ya. Kadang-kadang dari 1000 mungkin 100 orang yang broken home bisa dikatakan itu pelaku terpapar narkoba.
Begitu pula orang yang broken love, cinta yang rusak gitu kan, diputusin, katanya kan ini bisa ngilangin cepat lah. Ini di luar persoalan kamar ya, apa minuman keras, di luar persoalan ganja dan sebagainya. Ini yang paling sederhana. Cuman memang kadang-kadang anak kita yang terpapar ini tidak menyadari bahwa kalau kalian mau melakukan berkumpul di komunitas narkoba ini, itu kan juga biayanya tidak murah, gitu loh. Mungkin kalau murah, ya sudahlah, mungkin sekalian mati aja, mungkin begitu kan. Seolah-olah kan jokingnya begitu. Ini sudahlah mahal, ujung-ujungnya mati pula gitu loh Pak. Nah kalau ditanya tadi sebagai orang tua, sederhana, nggak usah dibuat-buat. Nggak usah dibuat-buat itu sistem di rumah tangga, nggak usah. Kasih sayang, tadi saya sepakat sama Pak Dik-Dik tadi, sepakat Pak, kasih sayang bener. Anak saya perempuan Pak, kesenangannya cuma ditemenin gambar aja. Buat dia tuh udah seneng banget. Dulu 15 tahun lalu waktu anak saya masih bayi-bayi, saya nggak terlalu, udahlah bapaknya masih senang main lah kanan kiri kan. Tapi sekarang Pak terasa Pak sebagai orang tua itu, anak putri, terutama yang putri, yang cewek, ya kan? Dad, manggilnya Dedi. Dedi, temenin aku main gambar. Aku tanya, senang nggak ditemenin Dedi? Senang banget. Itu saya dengar gitu aja nggak terharu Pak. Tapi setidaknya bukan persoalan di situ saja. Dampak dari bermain bersama ini Pak, itu kenyamanan hatinya dia. Nah kalau dia di rumah sudah nyaman, dia nggak akan nyari yang aneh-aneh di luar. Karena kalau sudah keluarga ini aman, nyaman, ramah gitu kan, harmonis, nggak akan ada tuh dampak-dampak keluar. Mohon maaf, walaupun tidak sedikit juga Pak, tidak sedikit juga. Makanya saya bilang adalah 0,0 sekian %. Saya punya kawan, saya nggak usah sebut namanya Pak, bapaknya pejabat. Teman saya ini memang diberkati banget loh. Dia hanya anak angkat Pak, karena si bapaknya, orang tuanya ini tidak punya anak. Pejabat Pak, pejabat tinggi. Teman saya ngebantu, ini cerita 20 tahun lalu ya. Pejabat tinggi Pak bapaknya. Dia anak angkat, satu-satunya Pak. Dibilang harmonis, itu harmonis Pak. Fasilitas, mau kolam renang segede-gede Gelora Bung Karno kali rumah dia. Benar Pak. Kebetulan saya berkawan, dia drummer pernah bermain drum sama saya dulu. Musisi. Terlibat narkoba Pak, parah Pak. Saya sampai bilang sama dia, nah saya waktu itu Pak, susah Pak, sampah saya ini dulu, sampah Jakarta lah saya bilang saya dulu. Nggak punya apa-apa, saya nggak punya rumah, homeless lah saya Pak. Dan saya pernah main ke rumah dia. Wah itu terlibat apa sudah pakai. Saya lihat pada depan mata saya. Terus saya bilang, saya sempat bercanda, bro, lu nyari apa? Lu nyari apa? Saya tersinggung melihatnya, kenapa? Lu udah punya semua yang gue mau, lu punya semua, kok lu malah begitu gitu loh. Yang saya mau Pak, yang saya cita-citakan ada di dia. Bukan anak kandung Pak, mohon maaf kasarnya gitu loh. Masih kayak begitu. Nah, artinya apa Pak? Itu tadi, tidak juga kemudian harmonis, berarti karena lingkungan juga penting, lingkungan kerja, gitu kan? Lingkungan dia bermain dan lain sebagainya, itu pengaruh juga. Makanya setidaknya di keluarga diselamatkan dulu. Pondasinya di keluarga. Keluarga selamatin aja dulu. Karena gini Pak, di rumah harmonis, di luar mungkin dia punya lingkungan juga berbeda lagi Pak, teman-teman dia dan lain sebagainya. Mungkin yang pernah, mohon maaf, kita sebut residivis narkoba misalnya, yang pernah terjaring, bergaul lagi, bersosial lagi, akhirnya terbawa lagi kayak gitu-gitu. Jadi saran saya, berikan perhatian ekstra, khususnya hari ini di tengah era digitalisasi, semua informasi sudah bisa kita dapatkan. Termasuk yang nawar-nawarin itu mungkin sekarang di era digital itu sudah makin mudah Pak, dengan nama-nama palsu, dengan link-link apalah, semua sudah bisa mereka jangkau secara cepat dan langsung ke tangan kita Pak. Ini ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedep juga ini Pak. Gitu loh, anak-anak kita ini sekarang sudah punya handphone semua Pak, nggak dikasih marah dia, marahan dia daripada kita. Nah jadi saran saya tadi Pak Robert, mohon izin tidak bermaksud mengajari, ini sharing saja. Amankan keluarga dulu. Insya Allah kalau Bapak sudah membangun keluarga yang harmonis, aman, dan saya yakin Pak Robert seperti itu. Baru langkah kedua adalah kita sering berkomunikasi dengan ruang lingkup teman dia bermain. Kalau ini anak-anak ya, kalau ini anak-anak teman dia bermain. Kalau dia sudah agak dewasa, sudah kerja ya, tetap orang tua harus get involved. Harus sedikit intervensi ke lingkungan kerja, bukan berarti neror ya. Artinya setidaknya kenal siapa teman dekatnya. Minimal itu kan menjadi jaringan komunikasi kita. Kalau nggak ketemu di ini kita telepon si ini, kalau ketemu kita hubungi si ini. Setidaknya itu yang paling mudah, nggak usah dibuat-buat lah, nggak usah tiba-tiba tutup pagar dengan alat kawat duri nggak usah, itu lebay juga. Sederhana aja, karena anak-anak tidak suka drama. Anak-anak sekarang udah pada pinter Pak, nggak suka drama. Dia nggak suka orang tuanya pura-pura sayang. Dia tahu mana yang betul-betul sayang sama yang pura-pura sayang. Pepes, nanti jadi lagu tuh Pak ya. Kau pura-pura sayang. Saya kira itu Pak Robert, terima kasih. Sekaligus juga saya undur diri nanti ya.
Karena saya, ya, masih ada satu lagi. Buat saya? Oke, siap. Saya lanjutkan apa nunggu Boleh, lanjutkan pertanyaan aja. kedua ini? Lanjut aja. Pertanyaan kedua. Lanjut aja. Lanjut dulu ya. Lanjut aja. Karena Mas Panji ada pertanyaan juga. Ya, itu Pak Robert ya, satu ya. Baik. Saya sampaikan pertanyaan ini dari guru. Guru SMK Al-Azhar. Iya. Sebagai guru, dia sangat prihatin atas situasi penyebar narkoba lah, terpapar narkoba. Nah, Mas Pasa, disebutnya Mas Pasa selaku yang berprofesi sebagai musisi, apakah ada persatuan artis atau bidang khusus yang memang menangani artis-artis yang berpengaruh terpapar dengan narkoba ini? Kalau dilihat dari itu kan sangat sedih dia bilang. Jadi kan itu bisa berdampak bagi penggemar. Pertanyaannya mungkin disederhanakan, Mas Pasa selaku musisi yang berprofesi di bidang musik, apakah ada perkumpulan atau komunitas yang menyadarkan, memberikan penyadaran kepada teman-teman yang memang terpapar dengan narkoba itu? Kira-kira gitu mungkin, Mas. Baik, terima kasih. Bu Guru siapa? Bu Guru di sini tidak menyebutkan. Betul namanya, Bu Guru lah ya. Guru dari SMA Al-Azhar. Bukan Alizar ya, Alizar Pondok Labu ya. Ini Al-Azhar ya. Di sini Al-Azhar. Al-Azhar 2 ya. Baik, buat Ibu Guru, ini juga guru kan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Kalau zaman saya, apalagi zaman Pak Wali ya, zaman saya itu kan lebih banyak waktu kita bersama guru juga dibanding bersama orang tua. Ya, di sekolah kita bisa sampai 5-6 jam. Kadang-kadang kita kalau di rumah itu orang tua pulang kerja juga udah capek, ngobrol sebentar udah tidur. Hitungannya menit, paling lama sejam 2 jam. Bagus sekali pertanyaannya. Kalau saya tidak keliru Pak Dik-Dik, senior-senior saya selain juga sempat jadi duta ya, kalau saya nggak keliru ya. Sempat jadi duta dan mereka juga punya pengalaman yang sangat luar biasa tentang persoalan seperti ini dan banyak sekali duta. Dan perlu diketahui, persoalan narkoba ini tidak hanya menyentuh dunia industri musik ya, tapi Indonesia perfilman, ya sinetron misalnya gitu. Ada cukup banyak saudara kita yang juga kita sayangkan sekali bisa tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang suka kita nggak habis pikir tuh saudara kita yang udah pada kita sebut usianya sudah lanjut tapi masih terlibat juga, kadang-kadang kita juga menyayangkan. Tapi itulah dunia kan, kita juga nggak bisa ngontrol 24 jam gitu kan. Tapi kalau tadi ditanya apakah ada badan khusus atau organisasi khusus seniman yang mengontrol itu, seingat saya nggak ada. Tapi kalau menjadi duta-duta udah ada beberapa orang, nah, termasuk diantaranya senior-senior saya di musik itu. Dan ini bukan hanya persoalan siapa yang jadi duta atau apa yang disampaikan oleh duta, kembali lagi ini persoalan pengawasan. Perhatian pengawasan. Kalau guru-guru ya mohon tidak bosan-bosan mengingatkan gitu loh. Orang diingetin aja masih kejadian kok. Tapi setidaknya kewajiban guru sudah dilaksanakan. Sudah diingatkan saja masih kejadian Pak. Itu fakta. Gitu loh. Iya kan? Bahkan senior kita dulu sempat kan sudah jadi duta, ketangkep lagi. Itu kan ironis gitu loh. Maksudnya kalau cari rumusnya itu bingung juga kita. Ini rumusnya gimana? Sudah jadi duta saja masih. Gitu loh. Bahkan selangnya habis paparan apa malamnya tiba-tiba kejadian kan ini luar biasa gitu loh. Maksudnya kita nggak habis pikir ini bagaimana polanya sebenarnya. Tapi setidaknya kalau kita sepakat tadi Pak Wali menyampaikan, kita amankan dulu diri sendiri, diri kita. Kalau sudah berkeluarga, amankan keluarga kita dari ruang terkecil dulu barangkali. Bayangkan kalau semua kepala keluarga berpikiran yang sama, berarti kan aman, gitu loh. Tidak ada lagi hal-hal yang kemudian seperti yang kita khawatirkan di mana banyak orang akan terpapar narkoba. Saya kira itu Bu Guru, terima kasih sudah menjadi guru bagi anak-anak kita. Semoga Ibu Guru tetap menjadi pahlawan yang menggembirakan buat kita meskipun tanpa tanda jasa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berharap ada satu pertanyaan untuk Mas Panji soalnya. Jadi setelah itu kita akan closing. Ini Mas Panji, ada pertanyaan Mas dari masyarakat ini. Karena berkaitan dengan peran pemerintah daerah. Kita pahami bahwa morfin, heroin ini dimanfaatkan banyak di dunia medis. Di dunia medis atau di dunia lain yang memang digunakan. Apakah peredaran morfin, heroin, pemerintah daerah tidak mengeluarkan aturan di dalam upaya pencegahannya? Kira-kira demikian pertanyaannya Bang Baji. Siap. Yang pertama saya mau menambahkan yang Bang Pasya jawab berkenaan dengan Pak Robert dari FKDM ya, Kelurahan Karet. Ya, betul. Saya sampaikan, jadi pada saat teman-teman anggota DPRD reses, ada baiknya selalu diminta juga menyampaikan juga tidak hanya pembangunan fisik, tetapi harapan-harapan anak-anak muda, Karang Taruna.
Makanya setiap saya reses, saya minta masukan dari teman-teman Karang Taruna, adik-adik Karang Taruna. Karena kenapa? Hampir sebagian besar tidak ada. Reses itu berkenaan dengan Karang Taruna. Jadi kekhawatiran kita, apabila, mohon maaf, kalau Bang Pasya kan apabila di keluarganya firm deh, perhatiannya cukup. Bagaimana keluarga yang notabene, mohon maaf, Jakarta dengan luasan yang terbatas, ya, terus mereka harus berintegrasi dengan atau berkomunikasi dengan masyarakat di lingkungan, rumahnya berdempetan dan segala macam, dan itu tampaknya memang biasa-biasa saja, tapi ternyata terjadi transaksi. Contoh di lingkungan-lingkungan kita pasti ada seperti itu. Nah, harapan kita kenapa Karang Taruna itu digerakkan, kemudian pemerintah DKI seperti apa? Di dalam, sekali lagi, di perda itu tersebut dikeluarkan loh. Perdanya itu bunyi, tetapi memang aturannya itu masih normatif. Artinya gini, Perda nomor 2 tahun 2016 dan Perda nomor 6 tahun 2015. Dua perda itu. Yang satu dengan hiburan, ya, yang kedua dengan kepemudaan. Memang itu awang-awang, tetapi intinya ada narkoba. Makanya harapan kami, harapan saya pribadi, ke depan tahun 2022, ayo sama-sama, baik eksekutif maupun legislatif, gagas supaya dibuatkan perda khusus anti narkoba. Itu yang kedua. Terus kemudian berkenaan dengan aturan yang di masyarakat, berkenaan aturan morfin dan segala macam, itu ada, Pak. Untuk kekhususan tidak ada, tetapi Pak memakai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, di mana di anti narkoba tersebut, ya, narkotika semuanya itu ada di situ, Pak. Pemerintah DKI memasukkan itu semua. Jadi secara utuh copy paste dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu kita pakai di pemerintah DKI. Memang secara, sekali lagi, kami belum form, siapapun kepala daerahnya kemarin belum memaksimalkan undang-undang kekhususan anti narkoba. Ini Pak Didi nanti tolong dibantu DKI ini secara khusus mendorong segera bikin perdanya mengenai turunan dari nomor 35 ke 2009, turunan menjadi perda khusus anti narkoba. Nah, anti narkoba itu apa? Termasuk mengatur apa yang tadi disampaikan oleh moderator. Saya kira itu, Bang. Baik, terima kasih Mas Panji. Kita masuk pada bagian akhir dalam diskusi kita ini. Jadi masing-masing narasumber kita berikan 1 menit untuk closing statement. Kita awali dari Mas Didik, closing statement dari dialog tentang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Silakan Pak Mas Didik. 1 menit. Baik, terima kasih. Saya kira yang paling utama pada hari ini tentu saya ucapkan terima kasih kepada yang menggagas acara, Kesbangpol dan Pak Panji. Terima kasih banyak sudah memberikan berbagai informasi dan tentu akan kami tindak lanjuti untuk bagaimana ada perda khusus anti narkoba. Dan memang sekali lagi bahwa Indonesia ini akan hancur ketika kita cuek, masa bodoh, tidak mau tahu, tidak peduli, bahkan tidak ada upaya-upaya. Mengakhiri, saya ingin memberikan gambaran bahwa lingkungan itu ada 3, hijau, kuning, dan merah. Hijau itu lingkungan yang kita harapkan, di mana tingkat kesadaran pemerintah daerah dengan masyarakat, dengan berbagai kalangan, punya upaya-upaya, semangat yang sama untuk menyelamatkan warganya dari bahaya narkoba. Terlihat dari adanya upaya antisipasi dan proteksi yang dilakukan. Dan ini yang sedang berjalan, nanti akan kami tindak lanjuti kembali dengan Pak PLT Wali Kota, untuk karena komitmen kami bersama sudah ada, komitmen wujudkan Jakarta Selatan yang sehat, sejahtera, dan bersinar, itu akan kami tindak lanjuti. Kemudian ketika kita cuek masa bodoh, maka wilayah itu akan menguning. Dan semakin tidak sadar, semakin tidak peduli, wilayah itu akan menjadi merah. Dan kalau sudah merah, itu sulit untuk dikembalikan. Untuk itu, mari kita berupaya bersama, ya, mulai sekarang, tanpa kecuali, bersama-sama melakukan upaya-upaya pencegahan dan penyelamatan masyarakat dari bahaya narkoba. Saya kira itu saja, terima kasih.
Terima kasih sekali lagi Pak Wali Kota, Kesbangpol. Terima kasih Pak Panji atas supportnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, closing statement dari Mas Sigit Purnomo Said, silakan Mas. Siap, terima kasih. Saya kira kita sudah menyadari betul ya, melihat secara langsung fakta-fakta bagaimana kemudian pemerintah secara sistematis bekerja ya bersama-sama dengan beragam institusi ya, termasuk BNN di dalamnya untuk terkait dengan pemberantasan narkoba ya, baik itu urutannya melalui regulasi, aturan, instruksi dan lain sebagainya Bapak Presiden dan turunannya sampai ke daerah itu sudah clear. Memang tinggal yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian kita selaku tokoh-tokoh masyarakat ya yang punya pengaruh penting di tengah-tengah masyarakat itu juga mengambil peran dalam rangka tidak hanya mensosialisasi tapi juga turut mengawasi dan juga mengamankan. Bila mana ada hal yang kemudian dianggap janggal di wilayah kita dan lain sebagainya, langsung lakukan pergerakan melalui forum-forum komunikasi di tingkat baik itu RT, RW dan seterusnya. Dan yang terakhir kita berharap bangsa Indonesia, negara kita yang kita cintai ini bisa terus bersinar ya, tanpa harus ada generasi-generasi ke depan yang kemudian hancur ataupun terganggu akibat terpapar ataupun tergoda oleh sesuatu yang tidak bermanfaat yang kita kenal dengan narkotika dan obat-obatan. Semoga kita sekalian senantiasa memohon Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa dan juga bangsa kita tetap merdeka dan juga jauh dari narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Mas Panji, closing statement Mas, 1 menit. Ya, makasih. Dengan keteladanan penanganan pandemi saat ini, saya pikir ini sebagai cermin diri kita bahwa kita semua mampu menanggulangi apa yang terjadi di lingkungan kita, khususnya dengan narkoba. Maka diharapkan sekali lagi partisipasi aktif masyarakat dengan turut serta bersama pemerintah DKI mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan tujuan memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Kita sama-sama Jakarta Zero Narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Kira-kira makasih. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih semua bagi peserta webinar pada kesempatan sore kali ini. Kita ucapkan selamat dan terima kasih. Kami umumkan 2 door prize yang kita dapat dari pertanyaan. Yang pertama kita akan berikan kepada Naurah dari SMK Al Hidayah Jakarta 1 mendapatkan door prize dari Mas Sigit Purnomo Said, dan juga yang kedua Pak Robert FKDM Kelurahan Karet mendapatkan door prize dari Pak Sigit Purnomo Said. Saya kira demikian, nanti akan dikirimkan door prize-nya ke alamat masing-masing. Mudah-mudahan panitia telah menyiapkan memiliki alamatnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Moderator. Bang Ali.